Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa qad ghushiya ala ba'dil ulama inda sama'i qawlihi ta'ala hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq al-ayah. Wa ala akhara inda qawlihi ta'ala yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda al-ayah. Summa mata inda i'adatiha thaniyah. Wa ala ba'dihim inda qawlihi walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Wa qila inda qawlihi walau tara idh waqifu ala rabbihim. Wa ala ba'dihim inda qawlihi yawma tuqallabu wujuhuhum binnar yaqulun al-ayah. Thumma quri'a alayhi kullama aradu ay yakhruju minha u'idu biha famata wa mata akhar bisama'i qawlihi ta'ala fa idza nukira fin naqur wa ba'dhum sa'ika inda sama'i qawlihi ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wa akhar inda idil aghlalu fi a'naqihim al-ayah ila akhar. Makna daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Ada pula sebagian ulama yang jatuh pingsan ketika mendengar ayat berikut. Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan nama ulama tersebut adalah Abdul Wahid bin Zaid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini jatuh pingsan ketika mendengar ayat Quran yang berikut. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Artinya inilah kitab catatan kami yang akan menuturkan kepada kalian dengan benar. Ini masalah di hari kiamat kaina. Sewaktu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dinampakkan kitab atau buku catatan amal yang telah disalin selama kita hidup dalam dunia oleh malaikat. Jadi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, di situ Tuhan menampakkan buku catatan. Nah, ini buku ikam ialah hadza kitabuna. Ini Quran surah Al-Jasiyah. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Syekh Abdul Wahid bin Zaid begitu mendengar ayat Quran ini, beliau jatuh pingsan. Kenapa sebabnya? Tentu karena beliau takut kalau nantinya buku catatan amal itu dipenuhi dengan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan selama hidup di dalam dunia. Yang lain lagi ketika mendengar ayat berikut yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ini disebutkan nama beliau adalah Miswar bin Makhramah. Nah, Miswar bin Makhramah ini ketika mendengar orang mengaji, membaca Quran, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Artinya itu, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai perutusan yang terhormat, dan kami halau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Miswar ini begitu mendengar ayat Tuhan ini, beliau pingsan. Setelah beliau pingsan itu lalu sadar,
Sidin berkata, ana minal mujrimin walastu minal muttaqin. Ujar beliau, aku termasuk orang-orang yang durjana dan aku bukan orang yang takwa. Ia pun meninggal dunia saat mendengar ayat itu dibaca sekali lagi ketika siuman. Begitu Sidin sadar, dibacakan lagi ayat tadi, Sidin langsung pingsan selajur meninggal dunia. Ini ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menimbulkan pingsan, sampai menimbulkan kada sadar diri, ini tentu mendapat kehormatan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sampai pingsan, jangankan sampai kita kada sadar, kita takut kepada Allah sampai bergetar awak kita, itu pun sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita ini. Apalagi sampai pingsan itu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idak sya'arra jasadul abdi min khasyatillah tahattat anhul khatayahu kama yatahattu minas syajaratil yabisah waraquha. Ujar Nabi, bila mana bergetar jasad seorang hamba karena takut kepada Allah, membayangkan begitu azab Allah sangat dahsyat, dibayangkan akhirnya menggetar awak. Nah, di waktu kita bergetar itu dosa-dosa yang di awak kita guguran. Kama yatahattu minas syajaratil yabisah waraquha, sebagaimana guguran dari pohon-pohon yang kering itu daun-daunnya. Pohon yang kering itu diguyang, guguran daunnya. Makin nyelawas mengguyang, makin banyak nang guguran. Nah, kayak itu juga artinya makin sering kali kita bergetar tubuh kita karena mengingat kebesaran Allah, mengingat ancaman Allah sampai kita menggetar awak. Nah, itu sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada kita. Apalagi sampai pingsan, sampai kada sadarkan diri. Yang lain lagi pingsan ketika mendengar ayat berikut. Yang lain pingsan ketika mendengar ayat berikut dibaca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Surah Sajadah. Artinya, dan sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa ketika mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka di hari akhirat, kaina maksudnya orang-orang yang berdosa itu tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ulama ini begitu mendengar ayat itu langsung pingsan. Kenapa? Karena menyadari bahwa dirinya adalah banyak mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketika mendengar ayat lain, walau tara idh wuqifu 'inda rabbihim, dan sekiranya kamu melihat, sekiranya ujar Tuhan kamu tuh melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan dalam dunia ini. Jawabnya itu apa? La ra'aita amran 'azima, niscaya engkau melihat perkara yang sangat besar. Seseorang pingsan ketika dibacakan ayat berikut, yauma tuqallabu wujuhuhum binnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah mereka dibulak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata dahulu dalam dunia, maksudnya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan meninggal dunia setelah dibacakan ayat berikut, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka,
karena kepedihan azabnya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan-tahapan. Hanyar kita bisa pingsan terhadap mendengar ayat-ayat Allah ini. Tahap pertama yang mungkin bisa kita rasakan kalau kita membaca Al-Quran, yang mengerti maksudnya dan kita ingat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang pertama terjadi pada diri kita itu adalah bergetar tubuh. Itu pertama. Orang ada mau langsung pingsan mendengar ancaman Allah, menyaksikan kebesaran Allah, maulah pingsan madadasan kada mau. Nah, tahap pertama bergetar. Begitu ingat dosa yang dilakukan dahulu, seumur kita pernah berbuat ini, berbuat itu, berbuat sebagainya. Kita ingatakan dosa-dosa, kita hadirkan di hadapan kita. Kita ingat ancaman-ancaman Allah. Orang berdusta, ini siksanya. Orang berzina, ini ancamannya. Orang yang riba, ini ancamannya. Orang yang menipu, ini ancamannya. Orang yang gibah, ini ancamannya. Maka seorang pernah semuaan melakukan itu. Nah, tahap pertama yang diberikan Allah kepada kita adalah bergetar tubuh, menggetar awak kita. Nah, ini sudah, bila bergetar itu berarti hati kita ada tipis. Nah, hati kita ada tipis, buktinya tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Bila mana awak kita sudah menggetar, kita keingatan yang tadi, nah itu sudah guguran dosa-dosa yang ada pada awak kita. Nah, kemudian sesudah beberapa waktu kita dalam keadaan kayak itu, bila ingat dosa, ingat ancaman Allah, menggetar awak, begidik. Nah, begidik awak. Bila kita terus demikian, karena kita naik ke berikutnya menangis. Menangis itu nomor 2. Ingat dosa, ingat ancaman Allah, ingat dalam kubur yang harus dihadapi, menangis. Menangis. Para ulama-ulama dahulu apabila menangis, banyu mata itu disapu, kesemuaan awak, kesemuaan muha. Nah, banyu mata mau keluar, rahatan kita ingat dosa, kita ingat ancaman Allah, keluar banyu mata disapu, nah kesebukuan awak. Karena apa? Karena Allah kada akan memasukkan neraka tubuh yang pernah diliputi oleh air mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis. Kalau sudah kita bisa menangis, ingat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, itu pertanda bahwa kita ada kemajuan. Ada kemajuan. Dan menangis, ingat terhadap dosa, ingat terhadap kebesaran Allah, itu pun satu faedah yang sangat besar. Rasulullah bersabda, la yalijun nar ahadun baka min khasyatillahi ta'ala. Ujar Nabi, kada bakalan masuk neraka seseorang yang menangis takut pada Allah. Orang yang hidupnya ini menangis takut kepada Allah, kada bakal masuk neraka. Jadi sudah lebih tinggi tingkatannya daripada yang pertama tadi. Pertama tadi bila kita bergetar, guguran dosa. Kalau sudah menangis, nah, kada akan masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, ujar Aisyah, ayadkhulu ahadun min ummatikal jannah bighairi hisab. Wahai Rasulullah, adakah masuk salah seorang daripada umat engkau ini ke dalam surga tanpa ada hisab? Adalah umat engkau ini yang masuk surga langsung, itu adalah. Rasulullah menjawab, na'am, ada. Ada orang yang masuk surga itu langsung kada dihisab. Siapa orangnya?
man dzakara dzunubahu fabaka, ujar Rasulullah, orang yang ingat dosanya kemudian dia menangis. Nah, ingat dosa menangis. Ini dosa yang membawa rahmat ngarannya. Dosa bisa diulah modal untuk mendatangkan surga. Orang yang menangis mengingat dosanya bakal kada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bul Ahbar, salah seorang sahabat Rasulullah, mengatakan, ujar Sidin, bahwa aku menangis karena takut daripada Allah. Menangis sampai mengalir banyu mataku di pipiku. Itu lebih kusukai daripada aku bersedekah segunung emas. Bersedekah segunung emas. Kenapa sebabnya? Karena bersedekah segunung emas belum tentu diterima Allah, bisa luput penggunaannya. Tapi kalau kita di tengah malam kita ingat dosa kita, kita takut kepada Allah, kita menangis, itu masuk surga sudah digairi hisab, tanpa ada hisab lagi. Nah, kalau sudah kita menangis ini, lanjutan yang ketiga, ya pingsan itu. Begitu kita ingat dosa, sudah kita hilang. Ingat dosa, hilang kesadaran kita. Ini sudah tingkatan yang ketiga. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, tingkatan yang keempat, yang tertinggi lagi, itu orang-orang yang sudah tinggi kedudukannya, inya kada ingat lagi lawan dosanya. Kenapa? Karena di hatinya cuma ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya kada mengingat lagi hal-hal yang telah lalu itu. Dosanya kada diingatnya lagi, kebaikannya kada diingatnya lagi, yang diingatnya cuma Allah. Nah, ini sudah menduduki proses 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi orang-orang yang mendengarkan tentang kisah-kisah azab Allah, kalau kada bergetar tubuhnya, kan Quran itu secara rinci. Quran itu rinci menjelaskan kayak apa siksa. Di Quran rinci disebutkan siksa-siksa itu. Kalau kita kada tergetar tubuh kita, antara dua kita, imma orang yang sangat hebat di sisi Tuhan atau sangat jahat di sisi Tuhan. Orang yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah, biasa aja lagi. Sama halnya orang-orang yang sangat jahat di sisi Allah, mendengar Quran macam apa aja kada tersentuh hatinya. Itu perbedaannya. Jadi sebelum kita masuki kepada keadaan yang keempat itu, melalui tahapan pertama kita bergetar hati kita kalau ingat dosa kita, menangis sampai kada sadarkan diri. Tahapan-tahapan yang dilalui. Dan yang lain ketika dibacakan faidza nukira fin nakur. Ini Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ini sembahyang subuh jadi imam. Jadi imam subuh. Ketika membaca ayat faidza nukira fin nakur, bila ditiup sanggakala. Ditiup sanggakala, maka semua makhluk akan mati. Si membaca ayat itu pingsan dan mati di situ-situ juga. Sanggakala itu anaknya di malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Dan sanggakala itu sudah berandak di muntungnya Israfil. Tinggal perintah, tak sekali tiupnya sudah. Dan orang yang mati di saat itu sanggakala, orang yang baiknya lagi. Orang yang baik-baik itu mati sebelum sanggakala itu ditiup. Kalau kita mati rahatan karena tiup sanggakala itu sudah
masa nang seburuk-buruk masa nang paling jahat sudah dianggap Allah, terjadinya kiamat itu. Nah jadi Zurarah bin Abi Awfa ini khawatir kalau ditiup sangkakala sidin mati, berarti mati dalam keadaan gulungan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang baik itu mati kada sampai di saat itu. Kalau sudah dunia ini sudah dianggap Tuhan kada baik lagi, ditiup sangkakala matian. Semua yang mati itu orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, sidin khawatir